warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Yang terhormat sahabat Fatayat seantero bangsa, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberikan kita nikmat iman, Islam serta kesempatan. Salatullah ma'assalam senantiasa tercurahkan kepada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, super tauladan dalam segala hal. Halo Indonesia, halo Fatayat. Selamat Harlah ke-72. Bersama Fatayat, bangkit bersama, berdaya bersama. Perkenalkan, saya Dini Fathur Rahman. Pada kesempatan ini akan membawakan sebuah narasi yang berjudul korelasi antara Ramadan dan budayanya dengan peningkatan kesehatan mental perempuan. Di tengah-tengah pandemi COVID-19 yang menerjang seluruh elemen-elemen bangsa, banyak yang merasa insecure, tidak percaya diri, cemas, gelisah, dan merasa tertinggal dari orang-orang yang sudah berlari jauh di sana. Namun, tekad dan ikhtiar untuk mencerdaskan bangsa tidak boleh tertunda ataupun terhenti. Sahabat Fatayat perempuan, kehidupan merupakan ujian. Dari satu ujian menuju ujian-ujian lainnya. Dunia memanglah diciptakan dengan penuh kerahasiaan dan ketidakpastian. Wajarlah kita merasa tertantang saat berada di zona yang tidak nyaman. Namun, kalau kita lebih survive di zona yang tidak nyaman ini, maka kita bisa keluar dengan potensi-potensi baru dan mampu menguasai hal-hal yang baru, seperti halnya ilmu pengetahuan dan teknologi. Sahabat Fatayat perempuan, Fatayat bukanlah perempuan yang manja dan pasif. Fatayat merupakan ruh dari seorang wanita muslimah yang dituntut proaktif, responsif, adaptif, komunikatif, serta solutif dalam menyelesaikan problematika di lingkungan sekitar. Seperti apa contohnya? Seperti halnya pemberdayaan wanita, pencegahan stunting balita, dan yang lagi hangat-hangatnya adalah terkait ekonomi. Adalah kelangkaan minyak goreng, melejitnya harga sembako yang seolah-olah mencekik para perempuan Indonesia. Sedih sekali. Wahai perempuan Fatayat yang hebat, marilah kita bangkit bersama-sama. Tak peduli Anda dari mana, tak peduli Anda dari desa maupun kota, tak peduli Anda dari Jawa maupun ujung sana. Yang terpenting adalah satu hal, kita sama-sama mempunyai niat dan tekad untuk memajukan NKRI tercinta. Wahai sahabat perempuan, saya ingin bertanya kepada kalian semua. Apakah sahabat tahu, beberapa puluh tahun yang lalu, semua orang tidak mampu menikmati coklat. Karena apa? Karena harganya yang sangat mahal. Sehingga ada seorang peneliti dari negara Italia yang mampu mengkombinasikan coklat yang mahal itu dengan bahan susu, gula, minyak, ataupun kacang. Sehingga beliau mampu menciptakan sebuah coklat yang murah dan lezat, yang bisa dinikmati bersama-sama dan bisa bersanding dengan roti. Nah, inilah yang membuat kita semakin semangat untuk terus berkreasi, karena setiap ada kesulitan, pasti ada sebuah inovasi dan solusi. Sahabat-sahabat semua, coba saya minta kita menghela nafas 3 detik saja. Syukur alhamdulillah, kita masih diberi nafas dan tubuh yang sehat. Dan sahabat-sahabat perempuanku,
Masih ingatkah kita? Pada 3 Maret bulan kemarin di kota Brebes, kita digelegarkan dengan kasus yang menyayat hati, yaitu kasus seorang ibu yang menggorok ketiga anak kandungnya sekaligus, sehingga salah satu anaknya tewas dengan mengenaskan. Masih ingatkah kita 23 Maret 2022 di kota Jember tentang kasus seorang ibu yang membuang bayinya yang masih berumur 1 bulan ke dalam sumur, sehingga bayi tersebut ditemukan dalam keadaan yang menyedihkan. Nauzubillah. Lantas, pelajaran apa yang bisa kita ambil? Yang bisa kita ambil adalah semoga kita semua tidak berada di lingkungan yang toksik, lingkungan dari keluarga yang negatif, yang sama sekali tidak memberikan aura positif, support system, serta dukungan moral. Sahabat-sahabatku, banyak kita temui ibu-ibu muda yang mengalami baby blues, depresi, merasa tidak mampu mengurus bayinya, merasa tidak mampu memberikan ASI-nya, merasa tidak mampu melihat tubuhnya dengan perubahan-perubahan yang ada. Dalam kondisi seperti ini, siapa yang harus berperan penting? Siapa yang harus bertanggung jawab? Tidak lain dan tidak bukan adalah suaminya, keluarganya, serta kerabat-kerabatnya. Tetapi tidak jarang pula merekalah sumber dari segala sumber masalah tersebut, karena tuntutan mereka untuk menjadikan ibu tersebut sehingga menjadi ibu yang sempurna. Nah, disinilah the power of fatayat dibutuhkan dalam bermasyarakat sosial, karena kita sering bersentuhan dengan mereka, bersentuhan dengan para wanita yang mempunyai cerita dan masalah masing-masing. Dengan insting positif kita, tentunya kita bisa melihat gelagat-gelagat aneh dalam sosok perempuan tersebut yang diduga mempunyai problematika yang sangat berat. Seperti apa sih gelagat-gelagat itu? Gelagat-gelagat aneh semisal menarik diri dari lingkungan, lebih tertutup atau introvert, terdapat tanda depresi, dan tidak berperilaku seperti sewajarnya. Maka dari itu, kita tidak cukup hanya say hello, hanya melempar senyum saja, dan hanya berucap salam, assalamualaikum, pripun kabarnya, pripun keadaannya jenengan. Tidak hanya itu yang dibutuhkan mereka, melainkan yang mereka butuhkan, kita harus lebih hadir, lebih peka, lebih care, bahkan kita harus lebih bisa menjadi sosok yang nyaman buat mereka, sahabat mereka, kerabat mereka. Dan pada akhirnya mereka bisa membuka masalahnya, bisa menceritakan, minimal membuat mereka lega dan merasa dihargai. Sahabat-sahabat fatayatku, marilah kita jadikan sebuah masalah menjadi ibroh. Kita jadikan kendala sebagai jendela, dan kita jadikan sebuah problematika menjadi momentum untuk selalu menstimulasi pola pikir kita, agar dapat berpikir lebih jernih dan dapat berprestasi dan menginspirasi banyak orang, khususnya wanita-wanita. Sahabat-sahabatku, tanpa kita sadari, saat ini kita berada di bulan yang mulia, memberikan dampak moral yang luar biasa. Bulan Karim, bulan yang penuh dengan hikmah. Ramadan merupakan workshop internasional. Seluruh umat Islam sedunia berpuasa bersama-sama serentak sebulan penuh. Dan masing-masing negara mempunyai tradisi-tradisi unik untuk merayakannya. Luar biasa bukan? Itulah Islam. Lalu, tradisi apa yang kita miliki? Tradisi apa yang dimiliki negara kita? Banyak sekali. Mulai dari ngabuburit bersama-sama, berbagi takjil, buka bersama-sama,
darling atau darusan keliling, tarawih berjamaah, sampai mujahadah bersama-sama. Ramadan Karim, Ramadan penuh berkah. Ramadan memberikan sisi positif untuk kita, keluarga, serta lingkungan. Yang biasanya makan sendiri-sendiri, kita jadi lebih sering makan bersama-sama. Yang biasanya sholat sendiri-sendiri, jadi lebih sering sholat berjamaah. Lalu, apa istimewanya? Istimewanya adalah menjadikan momentum ini sebagai healing tersendiri pada mental health kita. Dan yang terakhir adalah tradisi. Tradisi yang tidak dimiliki oleh negara manapun di dunia ini, yakni adalah budaya mudik. Budaya yang mengandung nilai healing yang luar biasa. Mereka mempersiapkannya dengan hati bahagia. Mereka melakukan perjalanannya dengan lebih bahagia lagi, dengan tujuan satu, yaitu untuk mencapai puncak kebahagiaan, pulang ke kampung halaman, bertemu dengan sanak saudara dan orang tua tercinta. Nikmat sekali. Rasa nyaman, jiwa bahagia, pandai bersyukur merupakan ruh dari kesehatan mental perempuan. Di penghujung Ramadan ini, semoga kita selalu diberi kesehatan fisik, khususnya kesehatan mental, agar kita bisa menyambut hari kemenangan ini, yaitu Aidil Fitri. Saya, Dini Fathur Rahman, mohon undur diri. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kehilafan. Hijau bajuku, merah putih benderaku. Pandemi cepatlah berlalu agar kita sehat selalu. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.